Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di channel Rahasiaku Rahasianya. Jadi udah 2 minggu gue nggak upload video. Jadi kali ini gue bakal upload video lagi. Terima kasih teman-teman udah mau mampir di video gue dan udah mau cek atau nontonin video gue dan tonton sampai selesai agar tidak gagal paham terhadap apa yang nanti gue sampaikan. Nah, jadi ceritanya begini. Di dunia ini kan adalah satu gambaran yang mana gambaran itu beberapa persen saja dari akhirat gitu. Kalau akhirat itu kan gambarannya yang ada di sana ya. Ini masih gaib sifatnya. Gaib itu tidak terlihat entah siapa-siapa. Tapi menurut keterangan atau riwayat tertentu bahwa akhirat itu terdiri dari surga dan neraka. Di sini ada surga, di sini ada neraka. Ya. Surga dan neraka ini adalah pilih-pilihan orang-orang pilihan yang akan masuk ke dalam surga ini. Orang-orang ini terdiri dari orang-orang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang suka beramal. Kalau neraka ini orang yang jahat, orang yang suka berzina, mencuri dan sebagainya. Kemudian yang akan kita bahas di sini bukan objektivitas daripada orangnya, tapi bagaimana kita memahami daripada esensi tempat surga itu sendiri. Contoh teman-teman semua, yang harus kita pahami bahwa sifat daripada surga itu dia adalah sebuah kenikmatan, nikmat. Surga itu kan suatu kenikmatan yang sangat luar biasa. Satu, buah-buahan ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Ya enggak? Yang kedua, surga itu tempat di mana bidadari berkumpul. Bidadari, ketiga, tempatnya itu indah. Keempat, banyak taman. Ya enggak sih? Banyak taman. Di surga itu kan letak di mana keindahan terjadi. Di mana di situ ada pelangi-pelangi yang indah, taman-taman yang luas, kemudian bidadari-bidadari yang menghiasi hal tersebut yang diciptakan secara langsung sama Allah. Nah, ini kan surga ini artinya sebuah kenikmatan yang diberikan kepada mereka yang beramal saleh, yang mengikuti perintah Allah. Maka kata Allah, wa qul nabi tu min hajami'ah. Fa imma ya'tiyanakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kalau kamu mengikuti sesuai dengan petunjuk Allah, sesuai dengan hudannya Allah, maka Allah akan memberikan keberanian dan tidak ada rasa bagi mereka, dijanjikan surga sama Allah. Orang-orang seperti itu. Kenapa? Ya ini, surga itu kan artinya sebuah kenikmatan. Kalau kita makan tinggal ngambil aja, kalau kita mau buah tinggal petik aja, gitu kan? Kalau kita mau nikah pun nggak langsung nikah, langsung aja poligami di situ banyak. Bidadari pun rame di situ kan, tinggal kita pakai aja. Tinggal dipakai dan dia masih perawan lagi gitu. Nah, surga itu kan tempat di keindahan, taman rekreasinya banyak gitu kan. Nah, itu 100% surga asli. Dan di dunia ini ternyata ada juga surga dunia, namanya surgawi gitu kan. Nah, kita akan bahas dulu di sini ada surga, terus ada juga neraka. Nah, apa sih itu neraka, teman-teman semua? Neraka ini kan tempat di mana orang-orang yang salah diletakkan. Benar nggak? Orang-orang yang jahil, orang yang bodoh, orang yang suka membunuh, orang yang berzina. Ini letaknya di neraka ini, yang meninggalkan sholat. Nah, yang jadi pertanyaan, apa sih itu neraka gitu kan? Nah, kalau kita lihat bahwa neraka ini kan adalah siksaan. Siksaan yang berupa api. Belum lagi yang katanya matanya itu sering melihat zina yang tidak menjaga mata itu ditujus pakai linggis, kemudian otaknya dijebolin pakai apa dibakar, bisa sampai mendidih dan sebagainya. Banyak lah yang dibuntungin, numbuh lagi. Ini neraka adalah tempat siksaan. Nah, kemudian Nabi Adam itu ditugasin, Allah menciptakan bumi lah. Nah, bumi ini adalah gambaran dari surga dan neraka di akhirat kelak gitu. Paham ya teman-teman? Jadi bumi ini adalah gambaran dari surga dan neraka. Kalau gambaran itu cuma gambar aja gitu loh, bukan real atau bukan realita. Contohnya teman-teman pernah main gambaran dulu kita waktu kecil itu. Nah, itu cuma gambaran gitu loh, bukan aslinya. Misalkan ini foto saya. Nah, ini saya pasang foto saya. Ini foto Teddy. Tapi bukan Teddy-nya gitu. Nah, itulah di dunia ini pun sama. Ini nih gambar doang, belum realnya. Kalau realnya surga itu seluas langit dan bumi. Kata Allah seluas langit dan bumi. Nah, kalau kita melihat dari surga dan neraka, berarti bumi ini adalah dunia ini adalah gambaran dari surga dan neraka. Di mana sih letaknya surga di dunia ini? Nah, letaknya itu pada kenikmatan, teman-teman. Contohnya gimana? Surga dunia itu terlihat dari mana? Dari dia bisa bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan.
Maka kata Allah, fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Nikmat yang mana yang kamu dustakan? Sedangkan semua itu adalah surga, semua itu adalah kenikmatan. Tinggal bagaimana persepsi otak kamu itu berpikir. Kalau kamu menganggap suatu pekerjaan itu tidak nikmat, ya tidak nikmat. Kalau kamu menganggap pekerjaan itu nikmat, ya akan nikmat pula gitu. Contoh, misalkan teman-teman memiliki uang 10 juta, gitu kan. Bagi kita, 10 juta itu tergantung kita meresepsikannya. Kalau kita 10 juta itu kebutuhannya untuk membeli pesawat, membeli apalagi kapal laut yang harganya ratusan juta, ya mana cukup. Pasti dia merasa kekurangan dan banyak mengeluh. Tapi kalau dia di situ mensyukuri, alhamdulillah masih ada 10 juta, masih diberikan rizki, artinya masih bisa makan. Artinya surga neraka ini, teman-teman, ini tergantung dari mana pemikiran kita kalau di dunia, gitu. Dan surga dunia pun ada. Di mana letaknya? Di mana kita tuh bisa membuat rumah kita itu seperti jannah. Jannati bainati. Jannati bainati apa ya, kayak surgaku, rumahku adalah surgaku. Baiti jannati. Jadi gimana caranya supaya rumah kita ini seperti surga gitu. Contoh apa sih rumah surga itu? Satu, tempatnya bersih, asri, tempatnya wangi, orang-orangnya itu ramah-ramah. Itu kan orang-orang yang di surga kan seperti itu. Bagaimana kita praktekkan perilaku-perilaku orang-orang yang di surga itu kita praktekkan di dunia ini. Dan itu pun ada, bisa kita lakukan. Jelas bahwa surga dan neraka itu ada juga di dunia gitu. Tinggal bagaimana kalau di surga real di akhirat itu kan langsung diciptakan secara langsung. Kalau kita ini butuh yang namanya prosesi. Nah, proses itulah yang membawa kenikmatan. Contohnya teman-teman begini. Kalau di dunia ini kita nggak akan mungkin merasakan kenikmatan tanpa adanya kesengsaraan, gitu kan? Kita tidak mungkin merasakan kemenangan tanpa adanya perjuangan atau pengorbanan, gitu. Kita tidak mungkin merasakan 100.000 ini banyak kalau kita nggak pernah megang duit 1.000. Nggak. Betul nggak sih? Nah, jadi semua itu di dunia ini terletak dari mana dia, dari kecil dulu baru ke besar. Nah, itu baru dia bisa menikmati dengan baik. Nah, di dunia itu pun sama gitu loh. Kalau kita melihat ini, surga dan neraka, surga ini kan artinya kenikmatan. Kenikmatan ini dihasilkan dari kesengsaraan. Ada hasil dari ketidaknikmatan di masa lampau. Tapi ketika dia menikmati ketidaknikmatan itu, itulah kenikmatan yang hakiki gitu, teman-teman. Jadi, misalkan dia bekerja. Bekerja itu kan ada dua konsepsi. Kalau dia nggak senang, dia sengsara. Nah, ketika dia menikmati ketidaknikmatan itu akan menjadi sebuah nikmat yang sangat luar biasa. Nah, kenikmatan itu ketika dia menempuh nikmat yang khas sebenarnya, itu dia akan merasa lega dan merasa, wah, enak, banyak banget lah kenikmatan di situ. Nah, jelas bahwa surga itu di dunia pun bisa kita ciptakan. Dimana ketika kita mengikuti petunjuk Al-Quran sesuai dengan arahan dan bimbingan, maka kita akan dijamin surga sama Allah, gitu. Mudah-mudahan dari surga bisa dipahami, teman-teman. Nah, kemudian di sini ada, di akhirat itu ada neraka. Neraka itu sifatnya adalah siksaan. Nah, yang bilang hidup ini seperti kopi siapa? Yang bilang hidup ini seperti buah pare siapa? Ya kan, itu adalah untuk mereka yang orang-orang yang tidak bersyukur. Ya kan, contoh, misalkan orang yang tidak bahagia di muka bumi itu adalah orang yang tidak bersyukur dan mereka selalu mengeluh dan banyak kekurangan biasanya. Tidak qanaah. Makanya hidupnya seperti di neraka. Makanya bilang, oh hidup ini kayak di neraka. Karena dia nggak ngikutin petunjuk. Kalau dia ngikutin petunjuk sesuai petunjuk Al-Quran, maka dijamin kata Allah, waqul nabi tu minha jami'a fa imma ya'tiyanakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kami akan berikan kehidupan yang baik kepadanya. Ketika apa? Ketika dia mengikuti petunjuk yang Allah turunkan. Jadi simpelnya begitu, teman-teman semua. Kalau kita mengikuti petunjuk Al-Quran, kita akan terhindar dari siksaan neraka dunia. Dan kita akan dibimbing dalam masuk ke dalam surga dunia. Jadi surga dunia itu bagaimana? Bagaimana kita bisa berjalan-jalan menikmati alam, ke pantai, kan, rekreasi, ke taman rekreasi. Terus di rumah itu gimana kita bisa bersih-bersih, rumahnya itu indah. Kemudian rumahnya itu asri, banyak tumbuh-tumbuhan, banyak penghijauan. Dan orang Islam saat ini dikalahkan oleh orang Bali. Orang Bali luar biasa. Lihat tanam-tanamnya, tumbuh-tumbuhannya, keindahannya. Dan keindahan itu sebenarnya teorinya dari Islam. Tapi Islam kalah. Prakteknya dikalahkan oleh orang Bali itu. Seharusnya yang kita tanamkan keindahan itu di Islam inilah. Bagaimana rumah kita ini asri, penuh dengan senyuman, penuh dengan tawa, penuh dengan hijau, penuh dengan kedamaian. Itu surga sebetulnya. Dan surga itu ada teorinya dalam Islam. Tinggal bagaimana kita selaku orang Islam mampu mengaplikasikan daripada teori tersebut gitu. Jelas teman-teman bahwa surga dan neraka itu ada di dunia, tinggal kita mau milih aja, mau milih surga atau milih neraka. Bagaimana kita menyikapi suatu hal itu, mau yang surga apa yang neraka nih gitu. Ya teman-teman, mungkin ini yang dapat saya bagikan.
Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga kita selalu bersyukur, selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan yang sangat luar biasa ini kepada kita, mulai dari pakaian, telinga, kecerdasan, kejeniusan, hati, tangan, kaki, dan lain sebagainya lah pokoknya. Banyak banget nikmat-nikmat Allah yang tidak bisa kita hitung, teman-teman semua. Terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.